dari CKP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Bumbu. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Saya perkenalkan. Saya Rumadi dari SMPN 4 1 Atap Kusan Hulu. Saya Anis Tiorini dari SMA Negeri 1 Simpang 4. Dan saya Agus Riani dari SDN Saring Sungai Bubu. Kami berperan sebagai observer, coach, dan coach hari ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam Pak Rum. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya mungkin sini sudah Ibu ketahui juga bahwa sebelum kegiatan coaching ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Di antaranya misalnya karena saya hari ini bertugas sebagai pengamat atau observer yang nanti juga akan menyaksikan atau melihat bagaimana proses coaching dilakukan oleh Ibu dengan rekannya nanti. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, misalnya terkait rubrik penilaian observasi. Yang mana di situ nanti Ibu harus memuat di dalamnya misalnya prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi coaching, dan tentunya juga berkaitan dengan bagaimana Ibu meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki hari ini, serta menghadirkan presensi penuh gitu Bu ya dalam kegiatan ini. Dan tentu juga yang paling penting di sini ada alur tirtanya Bu, ada alur percakapan yang jelas agar bisa dipahami dengan baik nanti hasil percakapan. Siap Pak. Nah, di sini juga saya juga perlu menanyakan gitu Bu ya tentang apa yang Ibu akan lakukan nanti. Yang pertama, kira-kira apa yang menjadi fokus atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Untuk kegiatan coaching ini yang fokus ingin saya kembangkan pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing potensi dari coach saya. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang disebutkan tadi, pada bagian mana dari kompetensi itu yang spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Ada bagian spesifik yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini yaitu mendengarkan aktif supaya dapat menggali potensi dari coach itu sendiri. Oh, ya. Baik. Memang Bu, dalam kegiatan seperti ini kemampuan mendengarkan atau kompetensi mendengarkan dengan baik adalah kunci untuk menggali hal-hal yang ada pada coach gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian atau tolak ukur. Bagaimana Ibu memberikan atau apa yang menjadi tolak ukur ketercapaian yang ingin Ibu lihat dalam proses percakapan ini nantinya? Ya, ketercapaian yang ingin saya lihat itu yaitu dalam menerapkan alur ini saya lakukan secara runtut, kemudian saya dapat menggali ide coach itu sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi saat ini. Oke, bagus. Terima kasih Ibu. Baik, jawaban Ibu tadi sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Semoga indikator-indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait proses bagaimana meliputi tirta dan ide serta solusi dari coach bisa tergali secara maksimal. Oke, semoga semua bisa tercapai Ibu. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Agus. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ini dalam rangka apa ini ke tempat saya? Saya mau sharing sedikit sama Bu Ani, berbagi. Siapa tahu ada pencerahan gitu Bu Ani. Seperti itu. Ya. Kira-kira permasalahan apa yang mau Ibu sharingkan ke saya? Iya ini Bu Ani, kemarin saya dihubungi oleh koordinator LWK. Sekolah saya itu ditunjuk untuk mengikuti lomba adiwiyata untuk tahun ini. Saya jadi sedikit galau karena saya menganggap sekolah saya itu minim sekali untuk fasilitas dan segalanya seperti itu Mbak Ani. Begitu. Jadi setelah kita lakukan seri ini kira-kira
kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuannya mendapatkan Harapan. iya, mendapatkan pencerahan. Apakah sekolah saya nanti ini bisa paling tidak saya untuk juara lah Bu Ani untuk tahun ini. Amin gitu ya. Dari itu harapan Ibu ya. Sudah pernahkah Ibu permasalahan-permasalahan itu timbulnya dari mana saja Ibu? Yang Ibu rasakan tuh permasalahan ini timbul dari mana saja? Iya. Yang saya anggap permasalahan yang signifikan itu di pendanaan Bu Ani. Seperti Karena itu. saya dengar dari sekolah yang tahun sebelumnya untuk pendanaan itu tidak diberikan leluasa, kita anggarkan dari dana pos pusat ataupun dana pos daerah seperti itu. Masalah pendanaan ya Bu, sudah pernahkah Ibu membicarakan dengan pimpinan atau teman sejawat tentang hal ini, permasalahan ini? Belum Bu Ani, untuk ini belum, karena baru 2 hari sebelumnya saya diberitahu. Terus kondisi ideal yang Ibu bayangkan nantinya seperti apa setelah Ibu melakukan apa istilahnya pembicaraan dengan teman sejawat atau orang yang berkepentingan dalam hal pendanaan itu, misalkan pendanaan? Kondisi yang ingin saya capai itu adalah kondisi yang sesuai dengan harapan, yaitu secara fasilitas memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Adiwiyata. Seperti itu. Kalau kita skalakan gitu Bu, kondisi yang saat ini Ibu hadapi itu kalau dari angka 1 sampai 5 kira-kira menurut Ibu kondisinya di angka berapa? Saya masih di angka 2 Bu Ani. Iya. Masih perlu perbaikan-perbaikan. Iya Bu seperti Ani. itu, nggih. Kemudian harapannya Ibu dari kondisi ini adakah kegiatan-kegiatan yang ingin Ibu lakukan atau program-program yang mau Ibu lakukan atau metode-metode yang beda dengan yang sebelumnya misalnya? Iya, tentunya karena permasalahan utama adalah pendanaan menurut saya, maka saya akan berkoordinasi dengan pihak ketiga. Kebetulan siswa kami banyak dari anak-anak karyawan dari salah satu perusahaan Bu Ani. Jadi kedepannya berkoordinasi apa-apa yang memang kami perlukan, semoga pihak ketiga bisa membantu seperti itu. Kira-kira pihak ketiga itu menurut Ibu siapa saja Ibu? Yang pertama pihak ketiga tadi yang saya sampaikan, yaitu perusahaan yang mana karyawannya, anak-anak karyawannya banyak sekolah tempat kami. Lalu ada pihak lain seperti Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas lainnya yang terkait Bu Ani. Kira-kira ini yang Ibu lakukan itu memerlukan berapa waktu, berapa lama dengan ini metode yang mau Ibu lakukan? Iya. Untuk berapa lama itu tergantung nanti kapan pelaksanaannya Bu Ani. Tetapi untuk actionnya itu saya mulai dari sekarang Bu Ani. Mulai dari sekarang. Maksudnya itu dimulai dari semester dan besok untuk sosialisasi kepada rekan-rekan guru lainnya, sejawat dan lain warga sekolah lainnya Bu Ani. Kira-kira dari rencana Ibu ini untuk keberhasilannya Ibu melihatnya perlu berapa waktu lama dalam program ini bisa berhasil seperti itu? Gambaran Ibu seperti apa? Kalau target waktu itu 1 semester Bu Ani. 1 semester Iya, aja gitu iya. ya, bisa terpenuhi semua. Insya Allah. Kendalanya seperti itu. Iya, iya. Terus selain tadi itu yang pihak-pihak dari luar ya Bu, itu yang akan membantu Ibu. Iya. Kemudian dari orang tua siswa juga ya. Kemudian anak-anak sudah ini seluruh warga sekolah. Iya, insya Allah. Komitmen apa yang ini Ibu lakukan? Komitmennya adalah menjadi juara Bu Ani, tentunya dengan fasilitas yang maksimal seperti itu. Semoga apa yang Amin. Ibu harapkan sukses ya Bu ya. Amin. Dari Ya Rabbal Alamin. Kira-kira dukungan selain yang tadi ada lagi nggak dukungan yang diperlukan? Yang pastinya dukungan lain itu adalah
pendidikan sejawat itu sangat ini ya Bu ya. Jadi untuk dukungan lain-lainnya kemungkinan kalau pihak ketiga itu bisa membantu Bu, pihak dinas dan lain terkaitnya ya sudah cukup seperti itu sebenarnya. Itu saja yang kami perlukan. Jadi sebenarnya ini sudah Bu ya, sudah bisa terlihat gitu Iya, ya. Alhamdulillah, dan luar biasa sebenarnya Ibu sudah melakukan metode-metode sebelumnya, sudah ini merencanakan lagi seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa yang ini harapan-harapan tadi sudah ini kan sudah Ibu sampaikan ke saya. Kemudian semua sudah istilahnya sudah semua disampaikan oleh Ibu Agus. Kemudian yang saya bisa sampaikan di sini, semoga apa yang akan Ibu Agus lakukan itu nanti berjalan sesuai dengan keinginan Ibu Agus dan sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Ani. Oke. Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Gini Bu, memang selain pendanaan memang faktor utama. Selain itu keikutsertaan warga sekolah lainnya juga sangat diperlukan. Ya kadang-kadang Ibu tahu sendiri yang namanya banyak orangnya, banyak warga sekolah itu ada motivasi yang lebih kurang lah seperti ini. Kira-kira bagaimana itu Bu? Nah seperti itu ya, mungkin gini, kehadiran kita yang sepertinya itu ya mungkin ada hal-hal mungkin yang nantinya Ibu lakukan mungkin yang secara ini ya Bu ya terus menerus seperti itu ya, mungkin dari situ ya yang bisa Ibu lakukan. Karena ini saya ada kegiatan lain, mungkin kegiatan kucing kita hari ini dari ini sudah kita sepakati, apa yang Ibu mau sudah ada, harapan Ibu sudah Ibu sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya share dengan Ibu. Terima kasih Bu Ani atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa Bu, ini saya malah senang sekali. Mungkin lain kali kita bisa saling berbagi lagi. Amin. Ya, kasih Bu sudah atas kedatangannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci tadi, ada beberapa catatan yang saya berikan. Namun sebelumnya saya sampaikan Ibu, saya punya beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak. Nah Bu, untuk pertanyaan pertama ini, saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat percakapan coaching tadi. Baik, pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi sendiri sudah saya tanyakan dan sudah saya dengarkan hasilnya juga. Oke, diantaranya tadi Ibu menyampaikan bahwa kompetensi kreatif Bu ya, dan juga mendengarkan secara aktif. Ya memang hasil catatan saya tadi, saya lihat Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan kepada Koci, terbukti dari ketika Ibu ngobrol, Ibu berbicara, prinsip kesetaraan di situ ya. Dan juga tadi nampak terlihat bahwa Ibu menggali kreativitas untuk mengeluarkan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu tadi juga saya sudah mencatat, juga memperhatikan bahwa ternyata dalam percakapan yang Ibu lakukan tadi sudah mengalir sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bagaimana rencana yang tadi diajukan oleh Koci agar bisa terlaksana dengan baik. Ya benar Pak, terima kasih. Nah kemudian dari yang kita sudah bahas tadi, ada pertanyaan terakhir nih Bu, berdasarkan hasil coaching yang saya perhatikan tadi. Kira-kira setelah ini, apa kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dalam hal terkait coaching? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal kegiatan coaching ini tadi yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi kita merasa sedikit unek-unek begitu. Seharusnya saya menggunakan salah satu trik
agar beliau lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, kemudian beliau mendapatkan solusi dari beliau sendiri bagaimana menghadapi permasalahan yang beliau istilahnya saat ini beliau pikirkan atau beliau sangat ingin selesaikan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali Bu. Ya, memang dalam proses ini saya juga berharap nantinya ini bisa menjadi bekal Ibu untuk bisa memberikan coach kepada temannya, bimbingan lebih baik, dan harapannya nanti bahwa Ibu bisa melakukan kegiatan seperti ini dengan paradigma coaching terutama yaitu penyampaian atau pelayanan coaching yang baik, dan proses ini sudah sangat luar biasa Bu. Semoga bisa berdampak besar, berdampak positif kepada rekan Ibu. Semoga kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga ada tindak lanjut yang lebih baik lagi. Oke, saya kira demikian. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya Pak, Terima sama-sama. kasih Bu Ani, sukses selalu. Iya.